Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Matius pasal 16 ayat 15 sampai ayat 18 saya bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Petrus, karena Bapa-Ku yang di sorga yang menyatakan itu kepadamu." Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa sebagai Mesias dia harus menderita. Dan Tuhan Yesus memberitahukan itu kepada murid-muridnya. Dan respon Petrus pun menarik. Di ayat yang ke-22, Petrus menarik Yesus, saya bacakan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus menegur Tuhan Yesus bahwa kiranya Allah menjauhkan penderitaan itu dari engkau, Tuhan Yesus. Karena apa? Karena persepsi Petrus tentang Yesus sebagai Mesias adalah sebagai penyelamat umat Israel, bangsa Israel dari penjajahan secara jasmani. Sedangkan persepsi Tuhan Yesus tentang Mesias adalah menyelamatkan manusia seperti yang tertulis di ayat yang ke-18, menyelamatkan manusia supaya alam maut tidak akan menguasainya. Saya lihat ini menarik Bapak Ibu karena apa? Terlihat di sini bahwa Tuhan Yesus seperti tidak tahu kalau Petrus itu memiliki persepsi yang berbeda dengan dia. Tuhan Yesus tetap mengatakan bahwa, "Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatmu. Engkau adalah Petrus." Tuhan Yesus tetap mengatakan itu. Padahal Petrus memiliki persepsi yang berbeda dengan dia. Dan saya mendapat jawabannya ketika saya membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di situ Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Setelah Petrus penuh Roh Kudus, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Jadi jawabannya apa? Saya lihat bahwa waktu Tuhan Yesus memberikan rancangan di Matius 16 ayat 18, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Waktu Tuhan Yesus memberikan rancangan, Tuhan Yesus tahu Petrus belum siap. Tapi Tuhan Yesus tetap katakan, untuk apa? Untuk mempersiapkan Petrus. Supaya Petrus tahu bahwa dia akan menjadi batu karang dan dia akan menjadi perintis atau pionir dari jemaat-jemaat mula-mula. Dan di sini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sering kita mendengar firman Tuhan yang memberikan janji-janji atau berkat-berkat rancangan-rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi saat Allah memberikan firman itu kepada kita, seringkali yang terlihat di mata kita adalah hal yang berbeda. Dan ini Allah tetap katakan rancangannya kepada kita. Untuk apa? Supaya kita sejak saat mendengar firman Tuhan itu, kita mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara-saudari. Mempersiapkan diri untuk apa? Menerima proses. Sebagaimana Yesus memproses Petrus. Ya, sejak peristiwa ini lalu Petrus menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus kemudian mati, bangkit dan naik ke sorga. Petrus mengalami proses yang dahsyat dan akhirnya dia siap menjadi batu karang, siap menjadi pendiri jemaat. 3.000 orang bertobat. Proses ini akhirnya dia siap, dia jalani. Demikian juga kita. Mari kita siap menjalani prosesnya. Untuk menerima janji Allah, kita harus siap. Kitanya harus siap supaya ketika janji itu digenapi, kita dapat menjalankan atau kita dapat memiliki sikap yang benar untuk menerima janji-janji Allah itu. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengajar kami bahwa kami harus mengikuti atau kami harus menjalani proses yang sudah Engkau siapkan Tuhan ketika Engkau menjanjikan sesuatu kepada kami. Supaya apa? Supaya kami siap. Supaya ketika janji itu digenapi dalam hidup kami Tuhan, kami siap dan kami bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Mendatangkan banyak orang kepadamu sebagaimana Petrus mendatangkan 3.000 orang bertobat Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan yang akan menjalani setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan mengurapi setiap mereka. Bagi yang profesional yang bekerja, bagi yang membuka toko, warung, salon, bengkel, apapun Tuhan usaha mereka yang berwirausaha, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberkati. Anak-anakmu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga memberi hikmat, Tuhan beri pengertian, supaya apapun yang mereka pelajari Tuhan, dapat mereka ingat dan mereka mengerti. Tuhan Yesus tolong kami semua, Tuhan juga tolong berikan penjagaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami semua Tuhan. Kami keluar dalam keadaan baik dan sehat. Kami kembali ke rumah juga dalam keadaan baik dan sehat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.